Kita ingin mulai fokus dengan mengirim tenaga ahli perawatan pesawat ataupun tenaga ahli aviation. Di luar sana memang kebutuhannya jadi meningkat. Di luar lebih menarik secara bisnis. Dan mungkin levelnya juga jadi lebih tinggi juga ya Pak? Ya, tentunya kalau kita udah bicara luar, banyak ya jadi efeknya ya, devisa negara, image negara. Sebenarnya untuk high skill ini, kita lagi berpikir untuk berapa cepat kita bisa dapat 10% dari revenue kami, itu adalah dari sini. Dan katanya memang nggak banyak yang cukup mengelola dengan rapih diaspora Indonesia, termasuk paten-patennya. Nah, kan ini semua saya pikir menjawab align dengan apa yang kami sedang bangun, sedang kembangkan di GDPS. Selamat pagi Sobat BUMN Track. Saat ini kami berada di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta dan kali ini kita sedang bersama dengan Direktur Utama dari PT Garuda Indonesia Group, yaitu PT Garuda Daya Pratama Sejahtera atau PT GDPS bersama Pak Dirut. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak Cornelis Rajawane. Betul, Atau saya dapat bocoran panggilan panggungnya. Ini nama panggungnya ada Pak Boy. Pak Boy. Ya, makasih. Selamat pagi Pak Boy. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Hari ini sehat, alhamdulillah. Sehat Baik. selalu. Dan Baik. hari ini kabarnya Bapak berulang tahun. Kebetulan hari ini tanggal 12 ya, betul. Selamat ulang tahun, sukses selalu Pak. Terima kasih. Terima kasih sudah mengundang kita tepat di hari ulang tahun. Terima kasih. Kita mau ngobrol tentang seputar GDPS ya Pak. Perkembangannya kan dari tahun ke tahun cukup pesat. Sebagai perusahaan yang fokus dalam membina atau mengelola sumber daya manusia gitu, khususnya di industri aviasi, bagaimana sih GDPS melihat peluang industri dalam 5 tahun ke depan Pak? Ya, kalau kita lihat dengan industri yang seperti ini Bu ya, industri outsourcing, bisnis proses outsourcing, COVID memang memberikan kita banyak pelajaran berharga Bu. Jadi COVID itu melihat perusahaan itu manpower selama ini staff expense sebagai fixed cost. Nah ini dengan ini kita berbuat sebagai variable cost. Nah industri ini membantu perusahaan untuk mengefisienkan. Jadi growth-nya revenue dengan growth-nya staff itu bisa dikendalikan. Kalau dulu kan ya bisnisnya bisa naik turun, biaya ekspansinya jalan terus, biaya staff expense-nya jalan terus. Nah itu yang kita bisa bantu. Nah, peluangnya besar banget. Memang kita melihat kita nggak bisa mungkin ambil semuanya, tapi kita coba fokus ke beberapa. Salah satunya adalah diversifikasi. Itu menjadi peluang yang besar bagi GDPS ke depan. Mungkin bukan 1-2 tahun, tapi mungkin bisa sampai 5-10 tahun ke depan. Diversifikasi seperti apa? Kita ingin mulai fokus dengan mengirim tenaga ahli perawatan pesawat ataupun tenaga ahli aviation. Kenapa kami lihat ini? Karena COVID itu memberikan juga lagi peluang ini muncul karena COVID. Jadi ketika COVID, orang itu mungkin menghindar dari industri ini karena lowongan pekerjaan dan penghasilan semua itu adalah tidak terlalu baik. Nah, ketika COVID-nya selesai, ternyata nggak semuanya mau kembali. Nah, di luar sana memang kebutuhannya jadi meningkat. Dan kami pun di grup sebagai airlines aviation industry, kami punya banyak sekali manpower, punya banyak sekali stok, database, punya keahlian, kompetensi untuk menjadi penyediaan itu. Jadi salah satu yang fokus pertama adalah diversifikasi. Nah, tapi kita belajar juga bahwa diversifikasi nggak cukup. Kita akan juga membenahi sisi culture, service, jadi supaya orang bisa lihat ya, ada bedanya. Betul. Oh ini pasti orang GDPS atau bukan dari. Jadi khas gitu ya. Ada khasnya, mungkin dari grooming, dari cara berbicara, dari sikap, attitude, itu yang kita jadikan fokus. Nah, selain itu tetap tentunya hal-hal seperti customer itu akan menjadi perhatian kami yang utama. Nah, itu kurang lebih Bu, fokus awal yang kami sampaikan ke depan. Kami melihat ini besar sekali peluangnya, masih besar peluangnya.
Oke. Oh, menarik ya Pak. Lalu saat ini kan jasa penyediaan sumber daya manusia yang bersertifikat ya, maupun baik itu mungkin nasional maupun internasional gitu ya Pak, itu cukup menjamur, dan terobosan apa sih yang dilakukan GDPS supaya jadi membedakan gitu Pak, jadi unggul di bidang tersebut? Nah, kami coba memberikan beberapa tagline, yaitu When People Meet Technology. Jadi kami memberikan satu warna yang berbeda adalah cukup kental warna teknologinya. Jadi kita memberikan seperti kayak standar HR manajemennya itu bisa diakses melalui HP, dan itu bisa di-download oleh seluruh bukan cuma manajemen tapi seluruh TAD-nya, tenaga ahli dayanya. Dan itu dari sistem ini kami bisa mendownload, bisa memverifikasi, memisahkan menjadi payroll dan seterusnya. Tentunya ini memberikan kemudahan yang luar biasa bagi customer maupun TAD dalam bekerja. Nah, jadi kental dengan teknologi itu salah satu yang apa Pak yang maksudnya alasan dibalik itu, pasti membuat kinerja juga semakin melompat gitu ya, semakin cepat gitu ya Pak. Selain itu mungkin apalagi Pak yang menjadi alasan ya Pak? Nah, alasannya memang kalau kita mengelola 10 orang, rasanya manual masih nggak ada masalah sama sekali ya. Bahkan beli teknologi pun buat apa ya. Tapi kalau saya mengelola 500, kalau saya mengelola 1000, kalau saya mengelola 6000, kan nggak mungkin saya manual. Nah, kan selalu TAD itu banyak sekali aspeknya ya. Ada aspek payroll, aspek absensi, aspek asuransi, ketenaga kerjaan, dan semuanya. Dan rasanya nggak mungkin lagi harus kita kelola dengan manual. Nah, kita melihat challenge ini, kita rubah menjadi satu keuntungan, satu strength bagi kami dengan membuat sistem yang simple, sederhana, nggak berat kok. Itu kalau kita lihat aplikasinya Beyond, kita sebutnya Beyond Care, itu di aplikasi di HP itu nggak berat, jadi nggak akan membutuhkan waktu yang lama ataupun cukup berat, dan semua interaksi di sana. Semua interaksi di sana. Secara keseluruhan berapa sih Pak yang dikelola Pak? Saat ini kisarannya sekitar 6.000, 6.300. Memang agak fluktuatif ya, ada yang kadang-kadang lebih besar. Ini kita bersyukur bahwa rasio nilai pendapatannya jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa tahun sebelumnya, misalnya kami mempunyai cukup banyak jumlah manpowernya, tapi size-nya lebih kecil. Nah, sekarang jumlahnya lebih kecil, 6.645 seingat saya, tapi revenue-nya meningkat. Jadi satuan revenue per orang lebih baik, lebih meningkat, lebih efisien. Oke, baik. Cukup banyak sekali ya, makanya teknologi harus terdepan ya Pak. Harus depan. Tapi ada yang bilang juga teknologi harus tetap disampaikan dengan keahlian ya, keahlian SDM ya. Itu percuma juga kalau teknologi canggih tapi SDM-nya nggak siap. Itu gimana Pak kesiapan dari GDPS? Betul. Kami memang melihat bahwa karena kami bisnisnya human ya. Kayak human touch. Human resources ya. Jadi semuanya berfokus kepada orang. Ya, teknologi memang ada support yang memudahkan, enabler bagi bisnis ini, tapi memang tidak bisa teknologi menggantikan skill, kompetensi. Nah, kita memang kemudian juga kami membangun banyak sekali program-program untuk perbaikan di dalam kompetensi maupun skill daripada teman-teman. Selain kita juga ingin menambahkan service dan culture. Jadi ada budaya, ada sikap melayani di dalam yang tadi Bapak juga sebut menjadi khasnya. Khasnya. Oke, baik. Pak, GDPS juga punya 3 produk unggulan, Beyond Facility, Beyond Care, dan Beyond Sky. Mungkin Pak Boy bisa dong ngejelasin apa sih masing-masing ini Pak? Beyond Facility, kita berbicara bagaimana pengelolaan facility, baik itu dari sisi cleaning service, security, office boy, dan sebagainya, ataupun yang hal-hal lain yang terkait dengan facility ya. Ada juga engineering, MA untuk perbaikan peralatan-peralatan. Nah, ini kami sudah maintenance, itu kan bagian dari maintenance fasilitas ya. Nah, ini kami sudah cukup banyak melayani perusahaan dengan paket yang lengkap. Paket yang lengkap yang sudah cukup banyak. Memang ada satu produk kami yang waktu COVID kita kembangin dengan baik. Bahkan sekarang kami sudah punya hak ciptanya, namanya Beyond Fresh.
Ya, nah, ini yang kita akan kembangkan juga, kita akan lihat juga untuk pasarnya supaya bisa lebih jauh lagi. Beyond Fresh kan seperti diketahui mungkin pada waktu beberapa take sebelumnya itu kita ngambil dari teknologi pesawat yang untuk mengurangi sedemikian rupa sangat efisien. Nah, itu satu. Yang kedua, Beyond Sky kita berbicara tentang industri aviation. Nah, ini yang menjadi fokus kami karena kami tahu kami kuat di sini, kami strength, yaitu adalah mulai memikirkan bagaimana outsourcing daripada manpower yang sangat certified dan ahli ini. Kami sendiri baik di airlines maupun di GMF yang melakukan perawatan, kami mempunyai reputasi, kami mempunyai sertifikat dunia. Baik Eropa itu diwakili oleh EASA, Amerika diwakili oleh FAA. Nah, semuanya kami miliki. Dan semuanya mempunyai reputasi penghargaan yang baik dari para regulator ini. Dan terakhir adalah Beyond Care aplikasi tadi ya, aplikasi sistem untuk pengelolaan HR. Oh, Beyond Care khusus pengelolaan HR tadi? Iya. Iya. Yang semua digunakan dalam satu gadget gitu? Satu gadget, betul. Satu apps ya. Satu apps ya, dan semua bisa mudah ya? Mudah. Menerapkan hal tersebut. Ya. Oke, Pak Boy, tahun ini fokusnya katanya ini ya, penempatan tenaga kerja berkeahlian tinggi atau high skill ke pasar internasional. Mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak, dari apa sih yang disebut high skill gitu, terus seperti apa sih tujuan perusahaan dalam program ini? High skill itu adalah profesi yang memang membutuhkan proses yang panjang dan keterampilan pengalaman maupun training yang intensif untuk mendapatkan kemampuan yang tinggi. Nah, ini cukup banyak yang kami lihat di industri penerbangan, tapi kami coba highlight dulu. Yang pertama adalah dari maintenance, karena kebetulan kami memang dari maintenance ya, kami dari maintenance. Jadi sebagai gambaran, untuk bisa membentuk satu orang yang mampu untuk memberikan sertifikasi kelaikan bahwa ini pesawat bisa terbang atau enggak, itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dia mungkin harus training pendidikan dasarnya 2-3 tahun. Kemudian mereka harus OJT, on the job training, untuk membangun experience 1-2 tahun lagi. Kemudian dia harus belajar type ratingnya untuk menjadi expert mungkin 1-2 tahun lagi, 3 tahun. Dan kemudian setelah itu baru dia bisa mempunyai jenjang kemampuan untuk mensertifikasi pesawat dari kecil sampai besar. Tentunya ada grade-nya, ada levelnya ya. Dan itu overall mungkin membutuhkan sekitar 8, 10, 12 tahun. Itu untuk satu sertifikasi. Bisa begitu. Masya Allah. Nah, memang ini kenapa lama? Apakah bisa dicepat? Mungkin jawabnya enggak, karena regulasi. Karena untuk memastikan bahwa pesawat itu aman terbang, nah peralatannya aman, orangnya juga nggak main-main. Nggak main-main. Nah, ini berlaku sama di seluruh dunia, di seluruh airline di dunia itu sama polanya. Kalaupun mau lebih cepat barangkali 1-2 tahun barangkali ya, tapi nggak bisa dari 10 tahun jadi 3 tahun, nggak mungkin. Nah, kita memang mempunyai tradisi dan mempunyai kompetensi untuk hal itu. Jadi training apa semuanya. Nah, saat ini ketika dunia tadi yang saya sampaikan, ketika dunia kena COVID dan semua orang kemudian meninggalkan industri penerbangan, tidak semuanya, tapi barangkali 20-30% workforce-nya tinggal, terjadi kelangkaan. Jadi kelangkaan di dunia untuk supply ini. Nah, tentunya biasanya kelangkaan akan terjadi di mana-mana. Yang punya kekuatan finansial terbesar dia akan bisa menarik. Nah, yang finansialnya ini dia harus cari lagi source yang baru. Nah, itu hukum pasar ya. Nah, kita melihat peluang itu. Kenapa enggak? Nah, kita menawarkan tenaga ahli yang sangat profesional tadi, yang itu kepada airline ataupun industri yang membutuhkan tenaga itu. Dan pasarnya yang kita fokus adalah luar negeri. Luar negeri itu yang kita fokus. Fokusnya memang kalau kebutuhan di dalam negeri sendiri bagaimana, Pak? Kalau kebutuhan dalam negeri sendiri, kita beruntung bahwa Indonesia itu masih gampang untuk menarik anak-anak muda, anak-anak masuk SMK ataupun misalnya mungkin pendidikan
perguruan tinggi untuk masuk dalam bidang ini. Jadi kalau mau bersaing di domestik, nggak apa-apa, tapi barangkali lebih baik di luar, karena kita pasarnya lebih banyak dan lebih dibutuhkan. Di luar lebih menarik secara bisnis. Dan mungkin levelnya juga jadi lebih tinggi juga ya Pak? Ya, tentunya kalau kita udah bicara luar, banyak ya, jadi efeknya ya, devisa negara, image negara nggak lagi ngirim cuman, mohon maaf, TKI. Memang semua TKI sih namanya ya, tapi ini yang high skill, yang memang bayarannya memang grade-nya di level tertentu, profesional, dan kemudian tentunya bisnis bagi kami menguntungkan, Bu. Dengan size yang dengan jumlah yang lebih kecil, tadi kan saya sampaikan dengan setiap tahun kan kita coba jumlah orangnya sedikit tapi revenue-nya besar. Nah, ini lebih besar lagi revenue-nya. Ya tentunya karena dolar ini semua. Nah, itu banyak sekali ya, bagi saya lihat sangat strategis bukan cuma bagi industri kami tapi bagi Indonesia. Jadi buat negara juga ya, berkontribusi dari GDPS. Itu kebanyakan ke negara mana? Terus apa sih Pak bidang-bidangnya yang paling prioritas atau paling dibutuhkan gitu? Kalau dibutuhkan banyak, tapi kami coba fokus untuk tenaga ahli perawatan pesawat. Oke. Kami coba fokus ya, karena memang itu bidang kami. Kami cukup confidence dengan hal itu. Kami sudah mengirim 2 orang ke Timur Tengah, ke Abu Dhabi. Ada workshop engine besar dunia, yaitu dia cukup besar, 2 orang untuk menjadi engineer di sana. Saat ini kami sedang penjajakan cukup banyak. Sebenarnya kami sudah taken kontrak dengan satu negara Fiji untuk 3 orang selama up to 3 tahun. Cuman karena memang kita sendiri masih menahan untuk melihat demand yang ininya, mereka masih menunggu kita mereka masih menahan diri sedikit untuk menunggu bisnisnya naik lagi, baru mereka akan ini. Tapi dari merekanya artinya ya? Iya, kontraknya udah tanda tangan sebenarnya. Jadi memastikan mereka stabil dulu lah kayak gitu ya. Oke. Jadi 2 plus ada lagi yang kami sedang jajaki, ini lucu nih, ini memang lucu, dengan Singapura, dengan Singapore Airlines. Jadi Singapore Airlines dengan Garuda itu mempunyai kontrak dengan Citylink untuk penyediaan pelayanan perawatan untuk yang sifatnya di transit ini. Nah, kelihatannya mereka kesulitan untuk mendapatkan manpower. Nah, kita coba masuk. Memang lucu, yang kontrak adalah grup dengan Singapura, Garuda Citylink dengan Singapura, tapi yang menyediakan adalah kami. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, ini kan bisnis kan? Iya, bisnis. Iya. Nah, kemudian ada beberapa lagi yang kita sedang jajaki juga. Beberapa waktu yang lalu dari Jepang juga sudah mulai bertanya-tanya, tentang peluang ini. Bangga ya, maksudnya patut berbangga lah gitu. Maksudnya orang-orang dari Indonesia yang dibina oleh GDPS ini bisa bermain di kancah internasional tadi di Timur Tengah dan lain-lain. Kalau Bapak melihat tantangannya apa sih Pak untuk menjalankan program ini Pak? Oke, tantangannya selalu memang ada regulasi ya. Tentunya di kita bukan tantangan yang cukup ini, karena memang kami ketika menyampaikan ide ini didukung oleh lembaga-lembaga negara. Kami memang harus mendapatkan izin mengirim dari Kemenaker, itu fully support. Kami juga mungkin harus berkoordinasi dengan Kemenlu untuk kalau ada urusan imigrasi semuanya, itu juga di fully support. Challenge-nya memang adalah satu, regulasi di negara tujuan. Mereka pasti punya pakem-pakem untuk menjaga jumlah supaya lapangan pekerjaannya tetap terlindungi untuk warga lokal dan seterusnya. Itu satu. Kedua memang juga kita punya challenge untuk persaingan, tantangan yang harus dihadapi. Dan yang ketiga memang adaptasi. Memang pekerjanya. Ya, karena kan biasanya makan nasi, sekarang harus makan jagung, makan kentang gitu, kayaknya pasta ya kan. Nggak semua orang iya, belum hawanya, mungkin culture-nya, ada culture, ada hawa, ya ada banyak hal yang memang harus dipertimbangkan. Itu menjadi challenge. Dan yang satu lagi yang terakhir barangkali challenge kita orang Indonesia di regional itu bahasa Inggris. Tapi kan itu sudah diberikan ya pada persiapan kan? Sudah, gitu. Iya. Memang kita
kita merasa bahwa kita punya Inggris sudah cukup ini, tapi untuk bisa masuk tentunya di kancah yang lebih besar lagi, tuntutan Inggrisnya naik lagi untuk mereka bisa bukan cuma bisa baca tulis dengan baik, tapi mungkin berkomunikasi, berargumen, memberikan masukan. Nah, ini saya pikir bagus ya, bagus untuk Indonesia supaya kita juga menjadi bangsa yang bangga dengan kemampuan orang Indonesia, gitu, bisa kerja, bisa berbahasa, bahasa Inggris yang bagus, yang lancar, kan senang juga ya. Iya, betul sekali Pak. Memang itu mungkin teorinya, tapi ketika prakteknya levelnya terus bertambah gitu ya. Iya. Oke. Pak, kalau kayak gitu mereka kan dilatih dulu nih ya. Terus begitu udah siap baru mereka keluar negeri. Setelah itu udah kan? Ya, jadi kalau pendidikan teknisnya relatif barangkali nggak banyak tambahan trainingnya, paling mungkin regulasi setempat yang kita berikan. Yang kita sedang siapkan tuh adalah satu cross culture ya, cross culture train. Jadi orang menunjuk begini tuh kan kadang-kadang beda-beda. Ada kode-kode yang tidak biasa, cara mengangguk, itu semua memang di kita biasa, tapi bagi mereka mungkin bisa berarti tidak sopan. Itu cross culture memang kita coba koordinasi dengan kedutaan, dengan negara ketujuh. Apa ini yang menjadi ini? Misalnya kita juga harus kenal itu makanannya orang di situ makan apa sih? Mereka tuh apa sih ininya, perayaannya? Itu diurusin juga ya sama kita berkomunikasi, kita berkoordinasi dengan ini supaya mendapatkan bekal yang cukup. Berapa jumlah penduduknya, kira-kira apa sih hasil alamnya apa? Demografi gitu juga. Overview aja besar ya, supaya mereka lebih gampang untuk kenal. Lebih siap. Lebih siap. Nah, selain itu memang ada masalah bahasa yang kita akan lihat sesuai dengan persyaratan masing-masing negara. Oke, menarik Pak. Mudah-mudahan nanti akan lebih banyak. Kalau target sendiri tahun ini mungkin sama tahun depan kira-kira berapa orang yang akan dikirim? Kami sebenarnya untuk high skill ini kita lagi berpikir untuk berapa cepat kita bisa dapat 10% dari revenue kami itu adalah dari sini. Dari high skill ya, dari high skill. Tetap kita akan grow, tapi kita lagi mencoba menggodok gitu ya, untuk bisa mungkin 10% minimal, seberapa cepat, mungkin dalam waktu yang lebih cepat, mungkin 6 bulan, setahun bisa dapat dari bisnis ini. Oke, jadi intinya balik lagi ke revenue tadi ya, 10% ya, mudah-mudahan tercapai. Amin, terima kasih. Baik, Pak, lalu kita lihat dalam 3 tahun ke depan lah, jangka pendek aja ini target-target bisnis apa yang akan dicapai, juga mungkin aksi korporasi apa yang akan dilakukan oleh GDPS? Oke, kalau ini sama ya seperti tadi, kalau kami targetnya memang eksistensi di luar negeri dengan diversifikasi. Saya cukup banyak membahas ya, saya mencoba fokus di sini. Memang setelah high skill aviation, apakah ada high skill lain? Ada yang kami siapkan, tapi itu tentunya kita satu persatu dulu ya. Oke. Satu dulu. Rahasiakan kah? Sebenarnya rahasia enggak. Kita melihat juga belajar dari induk kami GMF. Mereka juga mengembangkan di pembangkit ya. Di pembangkit di PLN, saya yang Pertamina gitu, itu tenaga gituan. Itu yang kami lagi coba garap juga. Memang sudah kami rintis, tapi kami terlalu pagi kalau harus menyebutkan. Terlalu dini. Untuk menyebutkan plannya ya. Nah, kemudian yang lain kita juga mau membesarkan bisnis-bisnis yang sifatnya lebih bahasa ininya mungkin borongan barangkali, karena itu kan lebih kuat, lebih sustain, lebih kuat, kami punya eksistensi di dalam bisnisnya. Nah, itu beberapa mungkin yang kita akan coba dalam 3 tahun 5 tahun. Nah, kalau hal-hal ini bisa kita wujudkan dan kita bisa tingkatkan dan dorong terus, berharap kita bisa grow yang jauh lebih baik lagi. Berapa persen peningkatannya? Kami lagi berpikir untuk seberapa cepat sih kami bisa 2 kali lipat dari sekarang. Oke. Kami lagi mengevaluasi apakah bisa dalam waktu 4 atau 5 tahun dari sekarang kita bisa 2 kali dari sekarang. Terima kasih. Itu tercapai ya Pak ya. Terima kasih Mbak. Baik, mungkin terakhir Pak, apa harapan Pak Boy terhadap peningkatan atau keberlanjutan dari perusahaan ini Pak? Harapan saya tentunya kami bisa melihat ya bahwa perusahaan ini ada memberikan nilai tambah kepada customer,
kepada karyawannya tentunya, kepada TAD-nya sendiri, dan juga memberikan makna kepada negara bahwa ini perusahaan yang memang negara Indonesia bisa memberikan satu sumbangsih yang berbeda. Saya kemarin baru baca salah satu komentar dari bekas dubes Indonesia di Amerika mengatakan tentang diaspora. Itu orang-orang ahli ya, dan katanya memang nggak banyak yang cukup mengelola dengan rapih diaspora Indonesia, termasuk paten-patennya. Nah kan ini semua saya pikir menjawab align dengan apa yang kami sedang bangun, sedang kembangkan di GDPS. Baik. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Jadi perbincangan singkat ini, tapi kita bisa mendapatkan banyak inspirasi bahwa GDPS bukan hanya fokus untuk meningkatkan revenue, tapi juga berkontribusi untuk Indonesia. Ya. Baik, sukses selalu untuk GDPS dan juga tentunya untuk Bapak Cornelis Rajawane. Ya. Sampai jumpa di kesempatan podcast selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.